Yang namanya istilah mulutmu harimaumu ternyata terjadi di kehidupan nyata. Dan siapa yang mengalami? Yaitu Dian. Dian itu terkena santet, terkena teluh dan guna-guna akibat mulutmu harimaumu. Dengan perkataan kasar yang menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Sehingga orang lain tersebut yang tersinggung menjadi benci, kemudian menjadi dendam. Nah dari dendam itulah kemudian si Dian dikirimi santet, guna-guna dan juga teluh. Dan nasib Dian pada akhirnya dia harus tersiksa dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau kisah. Tentunya ya kisah misteri, horor, dan ini real kisah nyata. Yang dimana kisah ini datang dari seorang narasumber. Tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama tokohnya, tempat, lokasinya sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah ini pengecualian, kalau misalkan dari narasumber mengizinkan untuk disebutkan namanya, lokasinya, daerahnya di mana, kalau diizinkan ya nanti bakalan saya sampaikan dan saya katakan. Nah tapi kalau untuk yang kali ini memang minta disamarkan. Nah jadi lur teman-teman, ini kisah nyatanya itu tentang apa? Kalian pasti tahulah ya istilah yang namanya mulutmu harimaumu. Nah itu maksudnya apa? Ya dari mulutmu harimaumu itu maksudnya perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita. Yang kemudian dari perkataan kita itu bisa menyakiti hati orang lain. Kemudian orang yang kita sakiti dengan ucapan kita itu membatin. Kemudian terus jadi dendam, nah itu. Kemudian akhirnya dari ucapan kita yang akan mematikan kita sendiri. Nah itu mungkin definisi menurut saya tentang mulutmu harimaumu. Nah, mulutmu harimaumu ini terjadi dalam kisah ini yang dialami oleh narasumbernya sendiri langsung. Dan kejadiannya seperti apa, karmanya itu seperti apa dan bagaimana, kalian pasti penasaran dong. Gimana nih kelengkapannya, ceritanya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah nyata ini datang dari seorang narasumber, cewek. Narasumbernya itu sebut saja namanya Dian. Nah Dian saat itu mengalami kejadian ini, Dian itu lagi kuliah, seorang mahasiswi di salah satu universitas atau kampus di Jakarta Selatan lebih tepatnya. Nah background dari si Dian sendiri di keluarganya dulu, di kalangan keluarga semuanya itu memang terbiasa dengan kata-kata yang kasar. Entah itu banyolan, serius, apalagi marah, itu pasti menggunakan kata-kata kasar. Dan itu kebawa sampai ke Dian pun, dia itu kesehariannya ya sering banget ngomong kata-kata kasar. Ya mungkin bagi Dian dan keluarganya atau orang yang sudah kenal sama dia, mungkin itu menjadi hal yang biasa. Karena mereka tahu karakternya seperti apa. Itu cuma di ucapan, tapi di hatinya enggak mungkin seperti itu. Nah tapi kalau untuk orang yang belum tahu, pasti bakalan tersinggung. Nah lebih parahnya sakit hati dan kemudian menjadi dendam. Nah jadi Dian karena dari kecil dia itu nggak dapet atau nggak tinggal dengan sosok keluarga, saudara yang bisa ngomong baik-baik. Maksudnya nggak ngomong dengan perkataan yang kasar gitu loh. Nah jadi tiap hari Dian, terutama nih waktu duduk di bangku SMA nih udah mulai parah nih si Dian kalau ngomong dia nyeletuknya tuh kayak pokoknya yang apa ya menyinggung orang lain lah. Bisa dibilang tuh omongannya kasar dan nyakitin teman-temannya. Dan kemudian pada akhirnya mulutnya Dian ini yang suka berkata kasar, yang suka menyinggung perasaan orang lain, akhirnya kena karmanya juga, kena akibatnya juga. Nah jadi si Dian ini kan mulai parah dia ngomong kasar itu kan sejak SMA. Kemudian dia lulus dan terus kuliah nih di Jakarta Selatan tadi.
Nah, ketika Dian ini dia kuliah di Jakarta Selatan, dia nggak ngekos karena Dian itu punya nenek kan. Nah, tinggalnya itu neneknya di Depok. Nah, kemudian Dian tinggalnya di rumah neneknya. Ya, alasannya ya karena menghemat biaya daripada buat bayar kos. Kenapa kalau ada rumah nenek nggak di apa ya istilahnya dimanfaatkan gitu loh. Dan ceritanya waktu itu si Dian ini nggak ada jadwal kuliah seharian, itu berarti si Dian berada di rumah. Terus pas di siang hari ini ceritanya Dian lagi mainan HP di kamar. Nah, tiba-tiba Dian itu dengar suara tetangganya. Nah, tetangganya ini cowok. Sebut saja namanya ini Mas Johan. Nah, di situ Dian dengar suara gaduh, lumayan gaduh lah dikit ya. Karena ternyata menurut suara yang didengar sama Dian tuh si Mas Johan lagi diomelin sama ibunya. Nah, diomelinnya kenapa? Karena lagi malas-malasan di rumah. Maksudnya udah cowok gitu kan, di rumah nggak ada bantu-bantunya, malah malas-malasan, enak-enakan, bisanya cuma makan tidur doang. Nah, itu lagi diomelin sama ibunya. Nah, si Dian itu denger. Nah, pikirnya Dian gini, ya udah dengerin aja nggak apa-apa, ya mau nggak mau emang kedengeran suaranya karena tetangga deket banget. Bisa dibilang tuh dempet lah rumahnya. Jadi ya ada suara gaduh dikit pasti denger. Nah, tapi kata Dian, ya udah denger nggak apa-apa, yang penting nggak usah digubris. Lagian toh bukan urusan saya. Kata Dian gitu, dia bergumam sendiri. Nah, tapi di sini ada yang aneh lur teman-teman. Jadi lama-kelamaan si Mas Johan ini kayak apa ya, sering ngajakin si Dian ini buat ngobrol. Ya kalau kita ngomong ngobrol ya apa anehnya, nggak ada emang. Nah, cuman keanehannya ya karena rumahnya itu kan dempet berjejer. Jadi ketika ngebuka jendela kamar itu ya bisa lihat dari apa namanya kamarnya Mas Johan itu. Jadi kayak berjejer gini loh, cuman nggak terlalu jauh. Dan kebetulan kamarnya si Dian sama kamarnya Mas Johan itu ya ada depan lah biar gampangnya. Jadi ketika buka jendela ya mereka bisa saling lihat kamar mereka masing-masing. Nah, si Mas Johan itu ngajakin Dian itu ngobrol lewat jendela kamar mereka masing-masing. Awalnya Dian nggak merespon, maksudnya apaan sih? Kok aneh banget gitu loh, maksudnya ngajakin ngobrol lewat jendela. Lagian kan mereka rumahnya berdekatan, kenapa nggak maksudnya ngobrol biasa aja gitu loh. Kalau nggak ya main ke rumahnya, ke rumah neneknya maksudnya. Ngobrol di situ kan nggak apa-apa, lagian tetanggaan kan. Dan akrab juga udah kayak saudara. Ngapain pakai ngobrol lewat jendela kamar. Awalnya Dian kayak gitu, tapi lemah kelamaan akhirnya digubris juga. Ya karena gimana, tiap hari ngajakin ngobrol mulu. Nah, daripada didiemin nanti malah jadinya keterlaluan kan, kayak merasa terganggu dianya. Ya udah akhirnya digubris dan diladenin. Nah, ngobrol lah tuh mereka. Nah, dari obrolan itu akhirnya terjadi apa ya, sering banget ngobrol dan ya bisa dibilang akrab akhirnya. Nah, di sini Dian juga kadang denger suaranya Mas Johan nih kalau nggak lagi ngobrol lewat jendela kamar. Itu ya denger kayak Mas Johan lagi ngomong adiknya yang cewek. Dan kejadian itu nggak cuma sekali, nggak cuma siang hari loh teman-teman. Ini ada yang aneh. Karena Mas Johan itu ya itu tadi, karena udah digubris sama si Dian ngajakin ngobrol lewat jendela. Akhirnya si Mas Johan jadi kayak keterusan gitu. Walaupun malam-malam juga dia ngebuka jendela kamar ngajakin ngobrol si Dian. Ya awalnya ngobrol nggak jelas gitu kan, obrolan kosong gitu kan, ngalor ngidul kayak gitu-gitu. Nah, kemudian akhirnya menjadi obrolan yang mungkin ya saling curhat atau gimana gitu kan. Intinya obrolan mereka akrab. Nah, ceritanya ini di tengah malam nih, saat Dian ini belum tidur. Dan bahkan ketika dia tidur pun Mas Johan ini suka manggil-manggil. Ketika subuh nih yang harusnya orang kalau muslim itu sholat gitu ya, itu malah dia kayak enggak yang apa ya, pergi ke musola atau sholat di rumah gitu kan, enggak, tapi justru malah sibuk manggilin si Dian. Dian denger. Nah, tapi karena Dian ini dengan polosnya jadi nggak punya pikiran yang macam-macam sama Mas Johan. Ya macam-macamnya tuh ya maksudnya apa sih, kok tiap hari gitu loh, tiap malam nggak inget waktu gitu, maksudnya jam berapa ini kok manggil-manggil gitu kan, nggak besok aja. Nah, itu maksudnya. Nah, tepat persis di tahun 2014, Dian ini ceritanya ya namanya orang kan apa ya, mood booster ya, apa ya namanya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin lagi mood kuliah. Kalau nggak lagi mood ya dia males gitu loh. Dan itu ya wajar sih. Nah, ceritanya di 2014, Dian itu lagi males-malesnya kuliah, jenuh-jenuhnya kuliah tuh. Nah, jadi dia itu lebih ke yang apa ya, sering jalan-jalan ke mall kayak gitu. Terus ntar pulangnya malam nih. Nah, terus nanti pulang malam nih ke Depok, dia itu naik angkot sendirian.
Maksudnya dia perginya tuh nggak ada yang nemenin gitu loh. Dan memang setelah itu si Dian menyadari bahwa ini ada keanehan. Karena apa? Kenapa dia tidak mau ditemenin sama, ya mungkin ngajak teman gitu ya kalau mau pergi kemana-mana. Itu katanya, kata Dian, ketika dia ada temennya itu justru malah Dian ini gelisah. Jadi kayak nggak tenang gitu loh, resah. Mau ngobrol apa sama temennya, misalkan dia pergi berdua gitu kan. Jadi Dian lebih nyaman pergi sendirian dia. Lebih enak gitu loh. Kalau ada temennya malah kayak bikin susah, bikin repot kayak gitu. Dan Dian itu sempet apa ya, sempet punya hobi minum menurut teman-teman. Ya mungkin karena dia punya pikiran gitu kan, stres, terus kemudian ya bisa dibilang apa sih, hampir depresi sebenarnya. Nah jadi dia ketika pergi lagi males kuliah nih di 2014, itu kenapa dia jalan ke mall terus ntar pulang sampai malam banget gitu kan, dia kadang mampir ya itulah buat sekedar minum-minum gitu kan di, ya mungkin di klub malam atau apalah itu, intinya minum. Nah kadang-kadang dia minum tuh sambil nangis, sambil mengingat masa lalunya, yang katanya Dian itu punya masa lalu kelam, yang bilangnya sih kata Dian gini, dulu pernah diginiin, cuman nggak dijelaskan secara spesifikasinya gimana, intinya nggak detail gitu loh maksudnya. Dan ya saya juga memaklumi itu lur, mungkin itu apa ya, privasinya Mbak Dian yang memang bener-bener nggak usah dibagikan lah. Intinya dia punya masa lalu yang kelam. Nah jadi Mbak Dian kalau ketika inget itu masa lalunya, dia stres, nangis, sedih, dan hampir depresi lur teman-teman. Makanya dia larinya ke minuman. Nah tapi lur teman-teman nih, Dian kan di Depok, dia tinggal di rumah neneknya. Dan di rumah neneknya itu dia bareng sama nenek sama omnya. Nah Dian itu nggak pernah cerita tentang masa lalunya seperti apa, yang katanya tadi kelam gitu kan. Pokoknya nggak pernah cerita, bener-bener dia pendam sendiri. Nah umumnya cewek itu kan apa ya, kayak ia perawatan skincare gitu kan. Nah Dian ini enggak. Dan Dian pun juga ngerasa aneh, kenapa ya kok gue nggak kayak cewek-cewek yang lain gitu loh. Maksudnya ya perawatan skincare ini itu enggak. Dian itu nggak punya ketertarikan dengan hal itu. Tapi di sini walaupun Dian nggak punya ketertarikan dengan perawatan wajah, muka gitu kan, tapi dia itu males makan. Jadi lebih ke yang pengennya tuh diet, 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 diet gitu loh. Nah tapi dietnya itu nggak umum, nggak wajar. Ya dia tetap harus makan dong, makan yang ya bergizi gitu kan. Nah kalau Dian pengen diet tapi nggak makan sama sekali. Entah itu makanan yang berprotein tinggi atau apa ya namanya, kalori tinggi gitu, enggak. Jadi memang benar-benar meninggalkan makanan. Nah itu kan aneh, walaupun pikirannya tuh gue pengen diet gitu loh. Dan yang penting ini yang parahnya sih, karena Dian itu dia jadi lupa sholat, lupa kewajibannya kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ketika dia sholat pun nggak khusyuk. Ya walaupun sebenarnya khusyuk itu ya apa ya, bukan ini, bukan apa istilahnya, bukan tolak ukur kita manusia biasa terus sholat itu harus khusyuk terus kemudian nggak khusyuk nggak diterima, nggak sah, bukan itu. Intinya ya ketika sholat dia lupa, maksudnya kayak rokaat gerakan-gerakan sholatnya itu bener-bener lupa, ngeblank Dian itu ketika dia sholat. Nah terus belum lagi ketika si Dian ini tidur itu pasti ada aja yang gangguin. Ya yang gangguin itu ya kayak seperti contoh mimpi buruk, terus kemudian kayak ketindihan atau reperpan itu. Dan ini pernah nih kejadian sama Dian, ceritanya dia udah ngantuk kan. Ya kalau ngantuk kan pasti bakalan tidur dong. Nah dia masuk ke kamar, dia udah mulai menutup mata, udah mulai beranjak mau tidur. Tiba-tiba Dian itu ngerasa seolah-olah itu ada yang meninju mukanya. Der. Kan aneh. Dan gak cuma itu. Jadi mukanya tuh kayak diselentil gitu loh. Tes. Akhirnya kan dia kebangun. Siapa nih yang nonjok mukanya walaupun gak sakit. Kayak ditonyor gitu loh. Bukan yang gitu enggak. Maksudnya ya tonjok tapi tonyor gitu loh. Terus kemudian disentil. Nah itu kan berasa. Apalagi dia belum nyenyak kan tidurnya, baru mulai beranjak tidur, otomatis dia kebangun dong. Nah itu salah satunya gangguan-gangguan yang Dian alami. Nah yang paling marah, Dian ini kan ketika SMA dia punya temen, sahabat, temen paling deketnya dia lah, yang bisa dibilang tuh temennya Dian ini mengerti Dian. Jadi ketika Dian ini ngomongnya kasar, ini itu dan lain sebagainya, memang nggak pernah diambil hati karena benar-benar tahu karakternya Dian itu seperti apa
apa yang diucapkan itu memang bukan dari hatinya, cuma di mulutnya aja. Nah itu kan berarti temen yang udah deket banget kan. Itu aja Dian itu sampai males, denger namanya juga males, inget wajahnya males, buat sekedar chat, telepon apalagi itu sama sekali nggak mau Dian. Inget mukanya, inget namanya tuh muak katanya. Sama temennya ketika SMA, yang dimana teman kecil, teman karib, itu aja sampai males Dian itu. Kan aneh. Nah terus kemudian ada lagi nih, ketika Dian itu ceritanya lagi tidur di kamar neneknya nih. Nah ketika Dian ini tidur di kamar neneknya, tiba-tiba Dian itu ngerasa kayak ada yang nindih. Atau rep-repan itu tadi yang saya bilang. Nah yang namanya orang kena rep-repan, orang ketindihan itu kan pasti kita seperti sadar, tapi kita nggak bisa melepaskan diri dari sosok yang menindih kita itu. Jadi kita tuh sadar, cuman nggak bisa digerakkan gitu loh. Seperti itu seolah-olah. Dan itu dialami Dian ketika dia tidur di kamar neneknya. Dan nggak selesai sampai di situ loh. Ketika Dian ini mengalami rep-repan ketindihan, itu kan dia bisa membuka matanya kan. Nah cuman dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketika Dian ini ngebuka mata, tiba-tiba di depannya Dian itu ada sosok muka, wajah merah. Ya Dian yang kaget otomatis, alhamdulillahnya seketika saat itu badannya bisa digerakkan. Kemudian dia bangun, dia lari tuh ke ruang tamu. Dan kemudian dia duduk di sofa dan nangis di situ Dian. Nangisnya karena ketakutan. Padahal nih kata Dian, sebelum tidur Dian itu udah ngebaca surat ya Qul 3 itu loh. Ya Qul huwallahu ahad gitu loh. Surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas gitu kan. 3 Qul. Udah dibaca sama dia, bahkan ditambahin satu lagi ayat kursi. Tujuannya apa ya? Untuk berlindung. Nah tapi tetap masih diganggu. Nah ini mohon maaf Lur biar nggak salah paham ya. Maksudnya itu kan doa untuk pelindung menurut Dian kan. Dan memang iya. Nah terus tapi kenapa kok masih diganggu? Ini bukan berarti Tuhan atau Allah itu nggak melindungi ya. Tapi kan karena semua makhluk itu punya haknya sendiri-sendiri. Sampai Dian ini akhirnya dia karena sering mengalami gangguan tersebut kan. Mungkin dipikirnya nih wah ini halusinasi. Apalagi sampai melihat penampakan wajah yang berwarna merah merona itu. Akhirnya Dian pun memutuskan untuk datang ke psikiater. Yang dimana psikiater ininya nggak tanggung-tanggung. Karena psikiater yang terkenal di Jakarta didatengin sama Dian. Yang dimana biayanya itu nggak sedikit. Karena cuma buat konsultasi aja nih loh teman-teman. Konsultasi cuma nanya, dok ini saya kenapa? Itu udah 500.000. Konsultasi doang. Belum dikasih obatnya, belum diterapi. Ya udah pokoknya kalian bayangin sendiri aja. Ya maklum lah ya namanya kan psikiater atau dokter yang terkenal di Jakarta. Ya wajar lah seperti itu. Nah jadi Dian itu nggak cuma ke psikiater aja, dia pergi ke rumah sakit, ke klinik gitu kan buat apa ya berobat gitu loh. Tapi hasilnya nihil, nggak ada penyakit apapun yang diderita sama Dian. Nah terus kata dokter si psikiaternya ini, ya sama, nggak ada penyakitnya, nggak ada kayak gangguan kejiwaan. Itu nggak ada gangguan mental, nggak ada sama sekali. Itu menurut diagnosa dari dokter. Dan ceritanya nih bulan puasa nih, Dian itu tiba-tiba benci banget sama Mas Johan dan keluarganya. Nah kenapa si Dian ini tiba-tiba benci? Alasannya karena Mas Johan dan keluarganya sudah membenci Dian terlebih dahulu. Nah jadi Dian itu membalas kebencian mereka dengan rasa benci juga. Dan bahkan ke Dian nih, ibunya Mas Johan, itu benar-benar marah sama si Dian. Dan sampai-sampai ibunya Mas Johan ini ngomong sama Dian bahwa kalau Dian itu ternyata adalah cewek yang apa ya pengganggu, pembawa sial. Ngomong kayak gitu ibunya Mas Johan. Dan itu didengar di telinganya si Dian. Katanya gini, ibunya Mas Johan ini kan seorang janda. Nah katanya itu janda bukan janda pisah karena kematian, tapi memang karena bercerai. Nah di sini katanya ibunya Mas Johan itu ngomong ke Dian gini, gara-gara kamu dasar perempuan pembawa sial, pengganggu, gara-gara kamu rumah tangga saya berantakan hancur, itu ya karena kamu perempuan pembawa sial. Digituin si Dian sama ibunya Mas Johan, tetangga rumah neneknya itu. Dan nggak tahu kenapa nih Dian dengan polosnya percaya dengan apa yang dikatakan sama ibunya Mas Johan. Harusnya kan kalau memang nggak ada pengaruh apa-apa tuh si Dian tuh jawabnya gini ketika dia dituduh kan, loh Bu, saya ganggu rumah tangga ibu itu kapan? Dari mana?
Sedangkan saya kesini aja, suami ibu udah meninggal. Dan itu udah lama banget, Bu. Terus saya ganggunya itu dari mananya? Harusnya kan seperti itu jawaban Dian. Tapi karena memang ini aneh dan gak wajar ya, Dian ini apa ya, dengan polosnya dia, dengan lugunya dia, percaya dengan apa yang dikatakan sama ibunya Mas Johan. Dan karena saking beneran percayanya Dian dengan yang dikatakan sama ibunya Mas Johan, dia itu jadi kepikiran, jadi sedih, jadi nangis, dan tambah lagi depresinya, tambah lagi stresnya, dan larinya ke minuman lagi. Nah, jadi kayak orang tertekan gitu loh Diannya. Dituduh menghancurkan rumah tangga dari ibunya Mas Johan. Dan yang mengatakan ibunya Mas Johan langsung. Nah, tapi tentang masalah dengan ibunya Mas Johan, memang si Dian dia cerita sama omnya. Om yang tinggal di rumah neneknya itu, yang tinggal bareng serumah. Yang sebut saja nama omnya ini Om Yunus. Jadi Dian itu cerita kalau katanya tetangga sebelah nih, Mas Johan dan keluarganya, ibunya semuanya, itu gangguin si Dian banget. Dan bahkan menuduh Dian itu menghancurkan rumah tangganya ibunya Mas Johan. Nah, tapi di sini Om Yunus itu kayak nggak percaya gitu loh dengan apa yang diceritakan sama si Dian. Ya karena ibunya Mas Johan dan semua keluarganya itu orangnya baik, ramah, dan nggak pernah tuh kayaknya apa Om denger ada omongan seperti itu. Kalaupun ada kan pasti Om denger lah kabarnya. Tapi ini beneran sama sekali nggak ada kabar seperti itu. Kamu yakin kalau ibunya Mas Johan ngomong kayak gitu, Dian? Tanya si Om Yunus ke si Dian. Wah, ini jangan-jangan ada yang nggak beres nih, Dian. Itu Om Yunus itu langsung menyimpulkan, ini jangan-jangan kamu dibisikin. Maksudnya dibisikin gimana, Om? Siapa yang bisikin? Nah ini, jangan-jangan kamu dibisikin sama jin. Kata Om Yunus gitu, yang membuat si Dian ini kaget dong. Dari mana jin bisa ngebisikin? Udah jelas-jelas ibunya si Mas Johan yang ngomong. Dan dia denger juga sendiri. Ya apalagi nggak cuma ngomong langsung. Ketika di samping itu tadi karena tetanggaan rumahnya berjejer dempet, jadinya ya denger kalau ada kegaduhan apa gitu. Dan ditambah lagi kamarnya Om Yunus itu juga apa ya, berjejer sama kamarnya si Dian. Jadi ketika ada omongan apa, obrolan apa, kegaduhan apa, Om Yunus itu juga ikut denger dan ikut tahu. Makanya Om Yunus berani menyimpulkan bahwa jangan-jangan Dian ini salah dengar dan dapat bisikan dari jin. Seperti itu. Karena jarak kamarnya si Om Yunus dengan rumahnya si siapa ini, Mas Johan dan keluarganya, tetangganya itu, jaraknya itu cuma 1,5 meter aja. Ya makanya bisa dibilang rumah mereka itu tetanggaan tapi dempet. Terus kata Om Yunus gini, dia ngomong sama si Dian, Dian, ini mah kamu kayaknya harusnya diruqyah deh. Siapa tahu itu semuanya hilang. Dan kamu kan kayaknya Om perhatikan itu di sini kayak orang yang sering bengong, gelisah gitu loh. Om itu udah curiga sebenarnya, ada apa nih sama kamu. Makanya besok kamu diruqyah ya. Siapa tahu kalau misalkan ada pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruhnya itu bisa hilang. Dan besok juga Om coba tanyalah sama tetangga kita, Mas Johan dan keluarganya, apakah benar tuduhan yang bicarakan atau diomongin ke kamu itu benar atau memang kamu cuma halusinasi aja. Enggak kok Om, aku enggak halusinasi, udah jelas-jelas kok ibunya Mas Johan ngomong sendiri, udah nuduh aku kalau jadi perusak rumah tangga mereka. Ya udah, biar gampang besok Om tanya langsung aja, kata Om Yunus gitu. Ya udah deh Om, terserah Om aja, jawab Dian. Dan beneran di besoknya setelah si Om Yunus ini datang ke rumah Mas Johan dan keluarganya, kemudian Om Yunus itu dia ngomong sama Dian dan dijelaskan semuanya bahwa Om Yunus sudah nanya dan jawabannya itu nggak pernah sama sekali yang namanya ibunya Mas Johan itu ngomong, apalagi nuduh bahwa si Dian itu adalah sebagai pelaku atau pengganggu, pengerusak rumah tangganya si ibunya Mas Johan. Dan bahkan yang namanya Mas Johan yang sering ngajakin ngobrol dari jendela kamar itu bener-bener sama sekali nggak pernah dilakukan sama Mas Johan. Lah terus siapa yang ngomong kalau nuduh si Dian itu menghancurkan rumah tangganya ibunya Mas Johan? Dan siapa yang ngajakin ngobrol setiap hari, setiap malam dari jendela kamar kalau bukan Mas Johan? Akhirnya timbul pertanyaan seperti itu di benaknya Dian. Nggak mungkin Om bohong, pasti Om salah dengar. Udah jelas-jelas Mas Johan itu tiap hari bahkan sampai malam lupa waktu itu ngajakin aku ngobrol Mas dari jendela kamar. Nggak mungkin. Itu pasti Mas Johan sama ibunya. Mereka nggak ngaku aja kali Om. Nggak ngaku gimana?
Om udah jelas-jelas nanya, mereka sampai sumpah-sumpahan demi Allah, mereka nggak pernah melakukan atau apa ya ngomong kayak gitu. Apalagi Johan yang ngajakin kamu ngobrol tiap hari, tiap malam, nggak pernah tuh. Kata Johan gini, ya kalau pengen ngobrol sama Dian ngapain dari jendela, nggak sopan juga, kan bisa main ke rumahnya, lagian udah kayak keluarga ini. Jawabannya malah kayak gitu Dian. Nah di sini Dian kaget dong, tercengang. Jadi selama ini tuh siapa yang ngobrol sama dia? Dan terus siapa juga yang ngomong sama dia kalau katanya menghancurkan rumah tangga? Kan aneh di sini loh teman-teman. Sebenarnya siapa itu? Dan nggak ada anak cewek, atau yang tadi di awal saya bilang itu Mas Johan punya adik cewek, ternyata itu bukan. Nah di sini baru terungkap loh teman-teman. Jadi ternyata Mas Johan itu nggak punya adik, apalagi cewek. Mas Johan itu punyanya kakak, dan kakaknya itu udah berumah tangga dan pergi jauh. Jadi hidup bareng di Bandung, ikut suaminya di sana. Jadi di rumahnya Mas Johan cuma 2 orang, Mas Johan sama ibunya. Nah terus siapa lagi nih, suara anak kecil, suara cewek lah intinya pokoknya, yang katanya adiknya ketika ditanya pas ngobrol di pintu jendela. Nah akhirnya dibawalah tuh si Mbak Dian ke salah satu rumah atau tempat ruqyah yang masih berada di sekitaran Depok dan nggak terlalu jauh juga jaraknya. Nah tapi di sini ada keanehan, setelah si Dian diruqyah itu dia jadi linglung, nggak inget apa-apa gitu loh. Nah karena waktu itu nih bulan puasa kan, jadi ceritanya Mbak Dian itu sampai di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri, Dian ini masih linglung. Dan kepalanya Dian itu terasa sangat kosong dan gak bisa inget apapun, sedikit pun, satu pun gak ada yang bisa diinget. Akhirnya di tahun 2011 Mbak Dian pun memutuskan untuk balik ke kampung halamannya yang berada di daerah Sulawesi. Dan ketika Dian ini udah sampai di Sulawesi nih, ceritanya malam hari ini, dan Dian posisinya lagi berada di kamar. Nah, Dian itu dengar suara tantenya, padahal tantenya itu tinggalnya di lantai atas, di lantai 3, karena rumahnya Dian yang di Sulawesi itu lumayan bagus dan ada 3 lantai, 4 itu sama apa ya namanya, rooftop atau apa itu yang buat kayak ngejemur itulah pokoknya. Yang memang Dian itu dari keluarga yang berada sebenarnya. Nah si tantenya itu yang tinggal di lantai 3 tadi itu tiba-tiba marah banget sama si Dian. Katanya Dian itu gangguin anaknya tantenya, sampai anak-anaknya itu nggak bisa tidur, nangis tiap malam. Nah si Dian lagi-lagi dia dengan polosnya, dengan keluguannya, dia percaya aja dengan apa yang dikatakan sama tantenya itu. Dan bahkan Dian itu ngerasa bersalah karena dia merasa udah ngeganggu anak dari tantenya, sampai-sampai anak dari tantenya ini nggak bisa tidur, nangis mulu. Dan selama Dian ini berada di Sulawesi, Dian itu dikenalkan sama teman ibunya, yang dimana teman ibunya ini punya kemampuan spiritual atau supranatural lah ya. Nah ternyata si Dian itu memang dia itu dikasih kayak amalan gitu loh, jadi buat apa ya, meruqyah badan dia sendiri gitu, ruqyah mandiri. Nah setelah si Dian ini bisa meruqyah dirinya nih, ruqyah mandiri, itu Dian pengakuannya dia udah ruqyah 2 kali, ruqyah sendiri, tapi tetap aja masih diganggu. Nah kemudian akhirnya setelah beberapa kejadian sampai si Dian ini dia pergi ke Sulawesi kan, akhirnya si Dian itu dia menghubungi temannya, teman waktu SMA dulu itu yang tadi di awal saya bilang akrab banget itu. Nah dan si Dian pun menceritakan semuanya kepada teman SMA-nya dulu yang tadi di awal saya bilang, saya ceritakan itu, yang si Dian ini males banget untuk ngechat aja males, apalagi sampai telepon, nginget namanya, inget mukanya aja males. Yang dimana temannya si Dian ini sebut saja namanya Sari. Nah kemudian tiba-tiba mereka itu menjadi akrab lagi. Dian itu jadi kayak nggak males lagi gitu loh. Nah itu berawal dari pada saat si Dian ini ulang tahun, Sari ngirimin kado kepada si Dian. Nah di situ mulai ya dari rasa terima kasih, kemudian akhirnya ngobrol panjang lebar dan mereka kembali akrab lagi. Nah sama si Sari ini Dian menceritakan semuanya. Nah karena si Dian udah cerita sama Sari, yang dimana tadi katanya udah diruqyah sama teman ibunya Dian, tapi cuma hilang beberapa hari aja tuh bisikan, dan kemudian balik lagi bisikan-bisikan gaib seperti itu. Nah kemudian dia cerita sama Sari, dan Sari pun menawarkan kepada si Dian bahwa coba deh kamu diruqyah sama
saudara ibuku. Ini saudara ya saudara lumayan jauh sih, cuman ya apa ya, mudah-mudahan ini kamu cocok dan bisa sembuh. Nah kata si Sari begitu. Dan kata Dian gini, nanya, lah terus nanti biayanya mahal gak Sar? Kamu gak usah khawatir masalah biaya. Kalau buat saudara ibuku itu yang aku manggilnya Om gitu, kata si Sari kan. Nah sebut saja namanya itu Om Agus. Nah jadi ketika berobat sama Om Agus itu nggak apa ya, nggak mematok tarif gitu loh, jadi nggak dikasih pun nggak apa-apa ya, karena memang tujuannya Mas Agus itu bukan cuma sekedar mencari uang, tapi Mas Agus itu ya dia apa ya, pengen mengamalkan ilmunya dan bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain. Nah kata si Sari seperti itu, dan apa ya, kata si Dian tanpa berpikir panjang, Dian pun langsung mengiyakan tawaran dari Sari. Kemudian singkat cerita ketemulah nih Dian sama si Om Agus, saudaranya si Sari. Nah pada saat diobatin, Om Agus ini bilang, ini sekarang saya akan tunjukkan kepada kamu tentang siapa yang selama ini selalu ngasih bisikan-bisikan ke kamu, yang mengaku sebagai Johan namanya. Dan di sini Dian kaget, dari mana nih Om Agus bisa tahu? Pada saat Dian di Jakarta dia sering banget ngobrol sama yang namanya Mas Johan. Kemudian si Om Agus nyuruh si Dian kan untuk ngikutin arahannya. Katanya Dian disuruh nutup mata, baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, dan sholawat 3 kali. Itu katanya seperti itu. Kemudian setelah memejamkan mata disuruh fokus. Dan pada saat si Dian ini lagi fokus, tiba-tiba Dian itu di dalam penglihatan mata batinnya, Dian itu melihat sosok pocong yang lagi berdiri di bawah pohon. Tapi nggak tahu itu di mananya, intinya melihat sosok pocong berdiri di bawah pohon. Terus setelah si Dian melihat sosok pocong itu, Om Agus kembali lagi menjelaskan sesuatu kepada Dian. Jadi Dian, selama ini sosok yang menghantui kamu, mengganggu kamu, dan selalu ngasih bisikan-bisikan ke kamu, yang kata kamu itu Mas Johan, itu ternyata bukan Mas Johan, tapi itu adalah sosok pocong yang kamu lihat barusan. Dan pocong tersebut itu bisa menyamar, bisa menyerupai siapa saja yang dia inginkan. Ya tujuannya kenapa si pocong ini bisa menyamar jadi manusia, agar yang mendapatkan bisikan kayak kamu ini percaya dengan ajakannya. Nah kata si Om Agus itu, katanya Dian itu memang benar-benar sengaja diikuti sama pocong. Dan Om Agus ini juga bilang ternyata Dian itu selain diganggu pocong, dia itu diganggu dengan 2 sosok. Yaitu yang pertama adalah kuntilanak, dan yang kedua adalah sosok seperti binatang. Dan binatang ini terlihat seperti kucing tapi gede. Tapi enggak lebih gede dari macan. Tapi alhamdulillah untuk kedua sosok tersebut, kuntilanak sama sosok binatang kucing itu, berhasil diusir sama si Om Agus. Dan kata Om Agus itu, ini kamu jangan tersinggung ya Dian. Saya maksudnya ya biar kamu sembuh dan kamu nggak mengulangi semua perbuatan atau perkataan kamu. Nah jadi kenapa kamu ini bisa digangguin oleh kedua makhluk tersebut, yaitu kuntilanak sama sosok kucing yang besar itu ya karena omongan kamu, kalimat kamu, ucapan kamu yang selalu kasar dan menyakiti hati orang lain. Nah terus kata Om Agus, katanya gini, Om juga sudah lihat orangnya kok, tapi nggak tahu siapa namanya. Kata Om Agus begitu. Intinya pelakunya itu seorang cowok tinggi, berkulit sawo mateng. Dia cowoknya itu juga pernah akrab sama kamu, tapi ternyata dia ini sakit hati dan menjadi dendam ke kamu Dian, karena cowok ini pernah mengungkapkan perasaannya dan kamu tolak dengan mentah-mentah dan juga dengan ucapan kasar, dan membuat si cowok ini menjadi sakit hati. Kemudian timbullah rasa dendam, yang dimana dendamnya itu dilampiaskan dengan mengirim sesuatu kepada Dian. Nah si Dian dia kaget dong pas begitu Om Agus itu menceritakan tentang si cowok itu. Nah kagetnya si Dian itu ya karena setahu dia si cowok tersebut yang sebut saja namanya itu Dani. Nah Dani itu ciri-cirinya sama persis seperti yang disebutkan sama si Om Agus. Padahal Om Agus sama sekali belum pernah ketemu sama si sosoknya si Dani ini. Tapi mungkin dari penerawangannya sehingga Om Agus itu dia tahu. Dan kata Dian itu yang namanya Dani itu juga teman kuliahnya si Dian. Dan katanya Dani itu orangnya ramah, baik, dan ditambah lagi si Dani itu selalu ada Om buat aku ketika aku ini lagi butuh temen, ketika aku ini lagi depresi. Sering banget aku melakukan percobaan bunuh diri, dan itu semua nyatanya digagalkan sama Dani. Mungkin itu yang Om maksud orangnya.
Nah di sini Om Agus cuma diam kayak memberikan isyarat bahwa iya bener itu orangnya. Nah dia, Dani, itu juga ternyata sering mengatakan sesuatu atau mengungkapkan perasaan kepada Dian. Dan kalimat yang sering banget diucapkan itu, ya Dian, kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus seperti itu ketika ketemu sama si Dian tuh si Dani. Tapi Dian dengan polosnya, dengan itu tadi yang ceplos-ceplosnya yang suka nyakitin hati orang, terus menjawab dari pertanyaan orang, itu malah jawabannya itu bikin emosi. Nah dan itu benar-benar ketika si Dani nembak lah istilahnya ya, ngungkapin perasaan. Dan dengan polosnya, dengan lugunya Dian ngejawab, maaf Dani, aku nggak bisa, aku nggak mau jadi pacar kamu. Loh kenapa Dian? Ya kamu ngaca lah, kamu ini jelek, nggak ganteng, nggak cakep, masa iya aku mau sama kamu? Kata Dian begitu. Bagi Dian itu sebuah candaan, tapi ternyata Dani diambil hati. Dia jadi benci, bahkan dendam. Walaupun memang ketika di depan orangnya itu seperti nggak ada apa-apa, tapi di belakangnya itu dendamnya yang dia lampiaskan dengan cara mendatangi seorang dukun, terus kemudian disuruh untuk mengirimi guna-guna kepada si Dian. Nah dari situlah mulai terungkap berarti siapa pelakunya yang sebenarnya. Dan untuk yang selama ini menurut Dian ketika tinggal di Depok di rumah neneknya sering banget ngobrol sama sosok Mas Johan, ngobrol dari jendela, itu ternyata hanya halusinasi. Dan pada kenyataannya Mas Johan tidak pernah ngobrol sama si Dian lewat pintu atau jendela kamarnya. Jadi semua itu hanya tipu daya karena si Dian itu kayak diguna-guna agar dia itu depresi, dia gila, dibuat seperti itu sama si Dani dengan lewat bantuan dukun kepercayaan atau andalan dari si Dani. Nah kemudian akhirnya si Dian pun dilakukan pengobatan ruqyah rutin ke si Mas Agus, dan sesekali ya memang masih ada rasa kayak bisikan-bisikan gitu. Dan memang kata Mas Agus nih, kata Dian, yang namanya orang terkena santet, nah ini termasuknya santet yang dialami sama si Dian. Ketika orang kena santet itu nggak bisa diobatin cuma sekali dua kali, tapi harus rutin terus sampai benar-benar pengaruh santetnya itu bersih dan hilang. Nah itu baru. Jadi nggak cuma cukup sekali dua kali tiga kali aja, enggak. Nah terus gimana nih nasibnya Dian sampai sekarang nih, dimana dia menceritakan kisah ini. Saat ini Dian itu melanjutkan kuliahnya dan ini sedang dalam tahap akhir atau semester akhir, dan Dian sekarang ini lagi ngerjain skripsinya. Nah kita doakan semoga lancar-lancar aja dan ya lulus dengan nilai terbaik, kumlot lah ya namanya, sarjana gitu kan. Akhirnya Dian balik lagi ke Jakarta. Nah kenapa seperti itu, kenapa sampai sekarang masih kuliah? Karena Dian itu ketika dia merasa terganggu ketika hidup di Jakarta, yaitu dengan gangguan-gangguan itu, makanya dia memutuskan untuk balik ke Sulawesi. Nah sementara di Sulawesi itu si Dian dia cuti kuliahnya, dan setelah dirasa udah baik semuanya, udah diobatin di sana, dia balik lagi dan melanjutkan kuliahnya. Dan alhamdulillah sekarang lagi skripsi. Nah jadi kurang lebih gitu loh teman-teman, cerita tentang Mbak Dian yang mengalami sebuah kisah nyata, peristiwa benar-benar real dialami sama dia, bahwa Mbak Dian ini terkena santet atau guna-guna dari seorang laki-laki yang suka sama Dian tapi ditolak mentah-mentah dengan kalimat yang kasar sehingga menyinggung, sakit hati, dan menjadi dendam. Nah semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Tapi jangan dicontoh tindakannya si Dani ini yang tidak terima kemudian mengirimi santet atau guna-guna itu. Nah jadi seperti itu. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita ini terlalu panjang lebar, bertele-tele, berbelit-belit, kurang bisa diterima, kurang bisa tersampaikan, dan kurang bisa difahami oleh kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu benar-benar murni kebodohan dari saya pribadi lur teman-teman. Tapi kalau misalkan ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran dari cerita ini, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang positif, yang baik-baik. Dan yang negatif yang menurut kalian nggak ada sisi pelajarannya, hikmahnya, kalian buang jauh-jauh. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian lur teman-teman semua, saya pengen ngucapin makasih buat yang udah setia ngikutin channel ini. Terus kemudian
udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapin makasih banget, makasih banyak. Karena dengan kalian tidak menyekip iklan, itu berarti kalian sudah mensupport atau membantu channel ini, saya, tim semuanya, biar lebih semangat lagi gitu loh, bikin kontennya, bikin videonya, dan cerita-cerita misteri atau horornya, biar semangat lagi, biar bisa nemenin kalian semua. Dan saya mohon kepada kalian, tolong doakan saya biar sehat selalu. Begitupun saya, insya Allah selalu mendoakan kalian tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.